Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah mau nonton video ini. Jadi di video kali ini kita bakal ngerespon dan ngejawab pertanyaan dari kalian yang sumbernya itu dari Instagram kita. Yap, betul banget. Ya, dari Instagram gue atau Instagram Cimit. Ataupun Kumit Project. Ya, yang jelas seputar asmara karena ini video khusus membahas soal pertanyaan kalian tentang asmara ya. Kenapa asmara? Ya karena kita adalah sepasang kekasih yang dia sangat mencintai saya, kalau saya biasa aja. Oh gitu. Kita bakal sharing gitu dari pertanyaan kalian, kita bakal tanggapin, kita bakal jawab menurut pendapat kita. Oke, langsung aja. Pertanyaan pertama itu dari Yang jangan lupa subscribe nggak usah. nanti aja, takut banget ya. Takut kalau nggak di subscribe sama penonton gitu loh. Mana ya? Tadi udah ada. Bocah YouTuber baru. Ya nggak apa-apa biar nggak bosen-bosen gitu maksudnya ngingetin ya kan. Takut lupa. Penonton bukan bego kali, tahu kali dia mah. Oh gitu ya. Kalau baru-baru YouTube tuh kayak gitu, emang selalu ngingatin subscribe gitu. Gitu Dia ya. nganggap penonton tuh bego gitu. Kalau nggak dia ngomongin subscribe, nggak di subscribe gitu. Enggak, penonton tuh pintar kok. Kalau dia menurut dia bagus pasti di subscribe gitu aja. Gitu ya. Yakin aja sama penonton. Oke. Gue berpihak pada kalian jadi subscribe ya. Dadah langsung dari Oke. Jadi kan kemarin kan gue pernah bikin story kayak misalkan gue tuh termasuk orang yang kalau misalkan pengen sesuatu gue harus mencapai apa yang gue mau gitu kan. Dalam arti kayak misalkan gue pengen punya barang misalkan HP gitu ya udah gue ngumpulin duit gitu kan, gue nggak bergantung sama orang lain. Nah berarti kan gue menstatementkan nggak semua cewek itu matre. Nah, oke. Ada kok cewek di luar sana yang mandiri gitu kan. Ada yang nanggepin nih laki-laki. Ini cowok yang nanggepin cowok. Ya, cowok nanggepin gitu kan. Oke. Terus gue rasa dia ini kayak apa ya? Yang udah cukup dewasa. Udah cukup dewasa, mungkin dia juga pernah korban cewek matre. mungkin Iya. ya kan. Nah terus dia mengomentari nih postingan story aku. Nah terus dia bilang katanya, makanya siapkan diri dulu baru mau berpacaran. Mendapatkan cewek itu semua cowok bisa, tapi mempertahankan itu kan pakai penghasilan. Realistis lah, emang mau ambil risiko dibohongi cewek? Aku terima kamu apa adanya, kita sama-sama susah ya, tapi di belakang dia selingkuh. Ingat, skincare, body care, make up, BPJS tak cover katanya. Maksudnya dari dia itu kayak sedikit berbeda dengan pendapat aku. Kayak misalkan ya yang dia rasain itu, dia ternyata ya mungkin pernah punya cewek tapi ternyata ya dibohongin atau apalagi kayak diselingkuhi gitu. Katanya sih ngomong kan Intinya dianya. siap, kalau nggak siap pacaran nggak usah pacaran karena Iya. pacaran itu butuh modal ibaratnya gitu iya, kan. Ya. Apalagi pacaran sama cewek yang gaya hidupnya tinggi itu butuh modal yang besar. Iya, makanya Benar. dia bilang katanya, ingat skincare, body care, make up, BPJS tak cover. Nah, tapi aku ini kurang setuju. Maksudnya gimana nih gitu kan? Kan ini ngomongnya tentang pacaran ya. Ya dalam arti aku namanya kalau pacaran tentang skincare, body care, make up itu emang nggak harusnya di coverin sama pacarnya, bener nggak sih? Mungkin kalau dia realitanya dia pernah dapetin cewek, dia baru pacaran tapi udah nggak coverin skincare-nya, body care-nya. Maksudnya kalau untuk sesekali ngasih sih nggak jadi masalah ya, nggak? Kayak misalkan contohnya kamu kan nggak pernah nih beliin aku make up ya kan? Ini kita ngebahas cerita orang ya. Iya, emang kan perumpamaannya. Terus kamu someday tiba-tiba ngasih nih sayang buat beli kamu make up, cuman ngasih mentahnya doang. Oh ya udah, tapi kan itu emang pure kamu mau ngasih, bukan aku yang menuntut, paham nggak? Nah jadi menurut kamu gimana? Kalau menurut aku ini aku kurang setuju. Ya berarti cowok ini aja berarti yang bego, bener nggak? Kamu kurang setuju karena berpikir cowok ini nganggap kalau kita Yang pacaran cewek, sama cewek iya. itu harus Nge-coverin semuanya. coverin semua kayak make up, skincare segala macam. Tapi di sisi lain menurut aku itu benar. Itu hanya kiasan kata. Maksudnya gimana? Itu hiasan kata. Maksud dia tuh bukan, itu tuh cuman perumpamaan. Kebutuhan cewek itu banyak. Tapi bukan berarti kebutuhan cewek itu semua harus cowok yang penuhi, enggak. Tapi perumpamaan. Karena kan di posisinya yang punya duit biasanya itu cowok, yang kerja itu cowok gitu Iya. loh. Ya kalau sudah menikah emang itu udah suatu kewajibannya seorang Iya. suami ya kan. Yang dia bilangin itu benar. Kalau belum siap pacaran mending gak usah pacaran. Karena pacaran itu butuh modal, bukan butuh cinta dong. Aku cinta kamu apa adanya. Aku mau susah sama kamu gitu. Kayaknya agak sulit. Maksain pacaran tapi belum ada duit.
nanti lu bakal ditinggalin karena cewek itu mencari kenikmatan yang lebih ya. Ih, kenikmatan apa nih? Seperti apa nih? Sorry tuh saya nih, gue cewek, ya Nah, kan? sifat manusia itu pengen cari senang, apalagi cewek, cari sesuatu yang bikin dia senang. Kalau si cowok ini tidak bisa menyenangkan dia akan cari cowok lain. Itu otomatis bukan suatu kejahatan, enggak, emang kayak gitu. Saya pun begitu. Kalau ada cewek yang tidak bikin saya senang, saya akan cari cewek yang bikin saya senang yang lainnya. Yang begitu. Normal. Itu normal. Iya. Ya berarti selama ini saya memberikan Anda kesenangan. Ya Begitu kalau juga masih bertahan begitu. berarti masih. Kalau udah enggak, tegang. Aduh, ya Allah, aduh. Jangan heboh banget. Astagfirullahaladzim. Aduh maaf. Awas. Penuh emosi nih, mohon maaf ya, karena kita dari sudut pandang memikirkan dari, kalau aku sendiri memikirkan tentang sudut pandang cewek, kalau dia sudut pandang cowok, tapi ya itulah. Ada logika, benar emang, Benar. menurut aku benar. Tapi bukan berarti semua kebutuhan kebutuhan cewek harus cowok yang menuhi, nggak gitu. Tapi sebagai cowok kita itu kan akan alangkah baiknya kalau kita bisa memberikan kepada cewek kita gitu loh. Karena kita cowok tuh sang pekerja gitu. Gitu loh maksudnya. Ya udah berarti. Tapi bukan kewajiban kita banget, enggak. Iya, ya gitu karena loh. kan masih pacaran. Iya. Kecuali kalau udah Tidak menutup suami istri. kemungkinan cewek juga mau ngasih ke cowok, nggak ada masalah, nggak dilarang. Iya, Memberikan benar. apa-apa ke cowok nggak apa-apa, bukan harus cowok terus yang ngasih sesuatu, nggak gitu Iya, konsepnya. iya. Take Kita and tuh- give lah ya. Iya, kita tuh manusia saling membutuhkan. Siapkan diri dulu baru pacaran, benar itu. Siapkan dulu diri lu dengan baik, biar lu dapat pasangan juga yang baik dan sesuai sama lu. Itu menurutku benar. Oke. Lanjut ya. Ini ada cerita lagi yang kemarin nggak tahu, aku lagi scroll DM Instagram, terus tiba-tiba dia main cerita panjang. Terus menurut aku ini asik nih untuk kita bahas. Jadi ini namanya kita privacy. Kak Cimit, aku mau cerita, tolong kasih aku saran. Aku pacaran udah 4 tahun. Selama 4 tahun ini aku ngadepin orang cuek. Tapi sebelumnya di awal kita baik-baik aja, tapi setelah menjelang 2 tahun sampai sekarang semuanya berubah drastis. Selama kita pacaran gak pernah dipublikasikan. Aduh, sedih banget ya. Dia malu karena masa laluku yang dulu pernah pacaran sama orang yang nakal. Tapi aku nggak pernah mandang masa lalunya dia yang begitu nakal juga, yang dulunya terkenal banyak ceweknya. Sampai 4 tahun ini tidak pernah sama sekali kita publikasikan. Awalnya setiap ketemu pasti selalu cek HP. Waduh. Dan itu pasti ada aja masalahnya, ketemu chat mantan lah, banyak chat dari cewek lain, tapi aku hanya bisa diam dan terus menerus memaafkan. Sampai sekarang dia nggak pernah ngasih izin aku cek HP-nya lagi. Aku selalu mengalah dan menuruti apa maunya dia. Dia sangat cuek dan sifatnya yang keras kepala. Dia nggak pernah ngelarang aku pergi kemanapun, tapi sekalinya aku pergi sama temenku, dia selalu mendiamkan aku 1-2 hari. Betapa sakit batin ini, anjrit. Setiap hari aku bener-bener ngebatin. Dia larang chat aku selagi dia istirahat kerja atau pulang kerja. Dia jarang telepon aku, dan kalau udah nongkrong sama teman-temannya udah pasti lupa segalanya. Malah sama sekali nggak chat aku nanyain kabar atau gimana. Dan setiap aku telepon dia selalu marah dengan alasan sedang ngobrol sama teman-temannya. Aku harus kayak gimana? Tapi baiknya dia itu ketemu. Kalau udah ketemu dia udah ngelupain segalanya. Contohnya, dia semalam punya salah, tapi kalau udah ketemu dia lupa atas kesalahannya. Dan entah kenapa hati ini susah untuk ninggalin dia, padahal aku udah banyak sakit hati. Entah aku yang bego atau bagaimana, tolong. Aku udah banyak berkorban, tapi dia gak pernah nengok sedikit perjuanganku waktu dulu. Mulai dari dia gak punya HP, gak punya motor, dari nol kita bangun sama-sama. Tapi setiap satu masalah dia melupakan 1000 kebaikanku dulu. Anjay. Jadi dia ngerasa kalau dia terkekang sebenarnya, ya kan, cuman dia nurutin aja, ya kan. Dalam arti ya dia. Ya emang gitu sih, cinta itu kadang emang bikin kita agak bodoh. Jadi cinta itu bikin bego ya. Mm-mm. Nah terus ini sarannya gimana nih, dengan dia tuh udah 4 tahun, apalagi dia nggak pernah dipublikasikan. Kalau gue sebagai cewek itu gue nggak mau banget, sumpah. Maksudnya kayak nggak dipublikasikan tuh, maksudnya at least Ada sesuatu mungkin. iya, at least masa yang nggak pernah sedikit pun ngepublikasikan gitu. Kalau gue sih nggak mau, berarti lu nggak dihargai. Dari sisi nggak dipublikasikan aja berarti nggak dihargai sebagai pacarnya, berarti ya kan. Kalau gue nggak mau, gue nggak akan terusin. Itu hubungannya toksik, bener nggak ngelarang kalau pergi sama teman-temannya. Tapi giliran si cewek ini pergi, malah cewek ini didiamin 1-2 hari. Lu katanya nggak ngelarang, tapi lu malah ngediemin cewek lu. Gimana sih itu Mungkin namanya? dia itu
Jadi mungkin Bingung gua. konsep cowok itu adalah nggak dilarang tapi nggak suka. Nah, Ya. bingung kan? Dia nggak larang tapi dia nggak suka. Nah, Ya udah lu pergi tapi efeknya dia kan nggak suka gitu. ya menurut gue Udah nggak benar. udah nggak benar, berarti harus pakai tindakan. Harus berpikir lagi ya untuk melanjutkan hubungan. Jadi kayak ya udah lu ajakin. Karena menurut kamu dari masalah dia nggak publish aja itu udah salah. Udah salah banget, salah banget, salah Walaupun besar. ada alasannya. Walaupun ada alasannya. Orang mau nge-publishin tentang hubungan seseorang itu sebenarnya Suatu penghargaan. suatu penghargaan dan emang banyak faktor ya bang. Aku pernah juga mengalami pacaran yang emang tidak mempublikasikan, tapi aku ada alasan. Nah kalau permasalahan dia ini dia tidak menceritakan apa alasannya, berarti kan ini gantung dibilang karena apa mantan pernah pacaran sama ama yang nakal, Iya. ya kan. Cuman menurut gue masa selama 4 tahun lo mau aja sih, paham nggak? mau sampai kapan? Mau gitu. sampai kapan gitu kan? Gimana? Nanti nikahnya diam-diam. Iya, dulu. nikah diam-diam juga ya nggak Di bisa gitu. semak-semak. Di gua lagi ya nggak bisa. Jadi gimana pun juga kalau kita mempunyai suatu hubungan, alangkah baiknya kalau emang di awal nggak mau dipublikasikan dulu ya nggak apa-apa, itu masih wajar. Untuk tapi di awal. untuk di Bukan awal. sampai bertahun-tahun. Kalau kamu gimana nih kalau mendengar cerita si cewek ini? Kalau aku ya benar sama juga sih kalau udah kayak gitu mendingan dipikir-pikir lagi gitu. Sebelum memberi keputusan untuk melanjutkan atau tidak. Karena ini sudah fatal ibaratnya. Walaupun ada alasan udah lama gitu, udah 4 tahun gitu loh. Karena butuh kejelasan gitu. Cewek itu benar. Kalau gua jadi ceweknya, gua bakal ya benar tinggalin sih. Tapi takutnya diputusin juga nggak mau nih biasanya cowok-cowok kayak gini nih. Ya kan ada tuh cowok-cowok kayak gitu tuh. Emang ada ya? Iya, dia nggak mau apaan kamu mutusin aku. nggak Emang ada aku alasan. layangan ya. Iya. Intinya sih pikirkan dulu lah. Ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Waduh. Aduh, 2 kali yang jatuh. Ya maaf. Jodoh itu di tangan Tuhan. Jadi nggak usah takut lu bakal kehilangan dia atau gimana, itu semua udah kehendak yang kuasa ya. Lu cuma menjalani, kita sebagai manusia itu mencari yang terbaik ya. Yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang dan Tuhan. Semua yang kita terima itu adalah pemberian dari Tuhan. Jadi jalani sebaik mungkin. Itu aja sih, nggak usah ketakut. Jangan hidup itu jangan kebanyakan rasa takut lah ya. Betul banget. Harus berani ya. Hidup ini perjuangan. Ini nama berjuang itu nggak ada yang enak. Butuh kesakitan itu. Jadi nggak usah takut. Kalau lu takut nggak usah hidup, lu bunuh diri. Enggak. Lu akan menemukan cinta yang lebih indah daripada itu. Oke? Next dari Adam Bakhtiar. Nah ini yang baru pertanyaan nih. Pertanyaan kita boleh publish dari Adam. Adam_Bakhtiar. Ada yang nanya, pernah ngalamin cobaan terberat selama pacaran gak sih? Banyak. Enggak, bentar dulu, pacaran sama siapa nih? Kan dia nanya bukan sama Mat Kucil. Ya sekarang gini deh, selama pacaran kamu kecuali sama aku ada nggak cobaan terberat kamu selama berhubungan? Ada? Diselingkuhin terus bego aja gitu, mau aja diselingkuhin. Oh pernah. Pernah. Cobaan terberat Cimit ada, yaitu diselingkuhin. Ya diselingkuhin terus ya udah tetap bertahan Tetap gitu. bertahan, walaupun Karena tahu diselingkuhin. Iya. Beda kayak gua, kalau gua selingkuhan. Yeay, sombong banget. Ditawa lagi lo. Ya terus mas kamu nggak ada cobaan terberatnya, jangan teman-teman jadi selingkuhannya lo, kampret. Cobaan terberat tuh saya pernah kehilangan pekerjaan, kehilangan pacar, dan tidak tahu arah hidup mau kemana. Nah itu pernah. Saya pernah di posisi itu tuh. Lu bayangin lu udah hilang kerjaan, hilang pacar tuh gimana rasanya? Zet, kayak semua diambil zet. Gue cuma bisa tersenyum, ting gitu. Karena gue yakin, wah gila ini cobaan gini banget ya. Tapi setelah itu saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah daripada itu. Bener. Bener-bener coba ikhlas. Sadar aja kayak ketawa aja setelah ngalamin itu tuh cuma bisa ketawa. Anjir, hilang kerjaan, hilang pacar. Sakit banget, sedih. Tapi gue coba ikhlas dan alhamdulillah berapa waktu kemudian saya mendapatkan kebahagiaan yang lebih daripada itu. Karena saya yakin semua itu sudah diatur sama Tuhan dan ada maksud dan tujuan tertentu buat hidup kita. Itu. Kalau misalkan dari selama kita pacaran, cobaan terberatnya apa? Cobaan terberatnya Cimit itu batu. Tidak mau nurut sama saya. Kadang Apaan dia kamu juga? Aduh maaf. merasa sok lebih pintar dan merasa menggurui saya, itu cobaan banget buat saya. Saya pengen di sini kan saya nih kepalanya nih, mau ngapain kita mau saya semua yang ngatur. Dia kan selalu membantah gitu. Nggak bantah sih bang, sebenarnya berpendapat kadang kayak gitu Iya, bang. kamu pendapat kamu nggak didengarin, kamu marah. Nah, itu cobaan buat saya. Kalau ngasih pendapat boleh, tapi ketika pendapat kamu nggak didengar, jangan marah. Oh iya Itu bang. bukan suatu kewajiban saya untuk mendengarkan kewajiban kamu terus pendapat kamu terus melakukannya, enggak, bukan paksaan. Iya, gitu. iya. Oh iya pendapat, tapi kalau saya tidak mau
menanggapi Menerima, atau menerima ya jangan marah Iya, gitu. iya, 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 Itu benar, cobaan iya. buat saya setelah Iya, iya. batu. Sama gitu kan. Cowok introvert saya juga batu dia. Sama-sama batu sebenarnya kita. Gua tuh emang orangnya pendiam, nggak banyak omong. Nah diam gua itu dianggap bodoh sama dia, padahal otak gua jalan. Sebenarnya bukan karena bodoh sih bang, dianggap cuek intinya. Jadi kita nggak tahu. Iya dianggap kayak nggak tahu apa kan. Enggak, cuek, beda. Intinya karena aku nggak banyak omong, jadi kamu pikir aku nggak tahu atau apa. Jadi nganggap aku tuh Ya kayak gitu enggak kan. peduli, justru bukan karena nggak tahu. Iya, aku nggak gitu. Aku tuh emang orangnya lebih diam karena aku lebih baik mendengar daripada banyak berbicara. Karena dengan mendengar aku mendapatkan. Kalau berbicara aku tidak mendapatkan apa-apa. Orang yang mendapatkan dari omongan saya. Makanya saya tuh lebih baik diam. Saya mau meresap mendapati apa yang saya dengar, bukan mau ngomong mulu gitu. Capek, kita nggak dapat apa-apa gitu loh. Jadi lebih baik jadi pendengar. Ya, banyak yang mendengar, sedikit berbicara. Itu lebih baik, aman hidup lu ya. Udah itu aja Ya, oke siap. dari netizen. Terima kasih yang udah mengajukan pertanyaan dan cerita ceritanya. hidup kalian. Buat yang mau bercerita, yang mau nanya silakan coba bisa komen di bawah atau nanti kalau kita bikin sesi Q&A di Instagram boleh di komen, nanti kita bakal bahas di sini. Oke, itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton. Tunggu next videonya. Video ini bakal tayang setiap Sabtu jam 7 malam. Kenapa Sabtu? Karena malam Minggu. Kenapa malam Minggu? Karena malam Minggu itu penuh asmara. Benar kan? Oke, sampai jumpa Sabtu depan. Dadah, jangan lupa subscribe. Ya itu ya. Bye. Tahu kan cara subscribe? Ini ada tombol nih di bawah nih, merah. Pencet, subscribe.